Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, Bapak Ibu, mahasiswa Magister Ilmu Administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran online untuk mata kuliah Public Management and Good Governance. Ini adalah pertemuan yang ke-8. Pertemuan yang materi ke-8. Mudah-mudahan masih ingat dengan materi-materi sebelumnya. Ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah seri kuliah Good Governance, ya, yang akan kita bagi pada beberapa pokok bahasan. Oke, bersama saya di sini Ulul Albab, menemani Anda semua belajar Public Management and Good Governance. Inilah kira-kira pokok bahasan kita. Yang pertama nanti akan kita coba bahas konsep Good Governance. Kemudian kita bahas paradigmanya, kita bahas juga pilar-pilarnya, kita bahas juga asumsi dasarnya, kita bahas juga indikator-indikatornya. Namun demikian, untuk lebih memperlancar proses diskusi kita nanti setelah pertemuan yang kita perjanjikan bisa ketemu langsung maupun di Zoom, ada beberapa referensi buku referensi yang direkomendasikan untuk bisa Bapak Ibu baca. Tentu ini bagian terkecil dari sekian banyak buku tentang good governance. Yang saya tampilkan ini hanya sekedar untuk mempermanis slide ya. Sebetulnya masih banyak sekali buku-buku yang harus direkomendasikan. Baik, subbahasan pertama kita mulai dengan membahas konsep good governance. Apa itu good governance? Ada banyak sekali pengertian dan definisi, namun tidak semua definisi akan kita tampilkan. Kebetulan ada dua definisi yang menarik perhatian saya untuk didiskusikan. Yang pertama dari Mills dan Seregildin, yang mengatakan good governance adalah penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya dalam rangka pembangunan sosial ekonomi yang lebih baik. Pada pengertian ini ada poin otoritas politik dan kekuasaan digunakan untuk mengembangkan kesejahteraan. Sekali lagi, otoritas politik kekuasaan di satu sisi, membangun kesejahteraan rakyat di sisi lain. Nah, ada definisi atau pengertian yang lain yang agak berbeda menurut saya yang disampaikan oleh Robert Tarlik. Dia mengatakan good governance adalah pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan atau kebijakan yang absah untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan. Poinnya di sini adalah penyusunan kebijakan atau policy making untuk mengelola urusan-urusan publik. Yang pertama tadi adalah penggunaan otoritas politik untuk membangun kesejahteraan rakyat. Yang kedua ini yaitu policy making, menyusun kebijakan untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan. Tentu ada beda pandangan. Apa konsekuensinya pada pengertian yang disampaikan oleh Mills, ya. Kira-kira kalau kita bagankan diagraman kira-kira begini. Penggunaan otoritas politik dan kekuasaan digunakan untuk mengelola sumber daya. Tujuannya adalah untuk membangun pembangunan sosial ekonomi yang lebih baik. Ya, itu good governance. Sedangkan yang disampaikan oleh Robert Tarlik ini, ya, kalau didiagramkan kira-kira begini, pengelolaan urusan-urusan publik dengan efektif melalui pembuatan kebijakan, peraturan-peraturan atau kebijakan untuk mempromosikan nilai-nilai kepublikan. Yang pertama, pendekatannya adalah pendekatan otoritas politik dan kekuasaan. Yang kedua, pendekatannya pendekatan lebih pada administrasi, manajemen dan administrasi. Kira-kira begitu.
Saya bisa bayangkan kira-kira begini, kalau ada sebuah negara atau pemerintah menggunakan pengertian yang pertama dalam rangka membangun good governance-nya, maka jangan heran negara itu akan lebih menggunakan kekuasaan meskipun dalam rangka mewujudkan good governance, dia menggunakan otoritas politik dan kekuasaannya. Sementara kalau suatu negara itu menggunakan pengertiannya Robert Charlick, maka bukan pendekatan politik, bukan pendekatan kekuasaan, tetapi mengatur kebijakan, membuat kebijakan, ya, untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan. Tentu kemudian ada beda tampilan. Itu sebabnya maka kalau kita melihat di pemerintahan negara-negara tertentu, good governance-nya ada yang dicapai dengan mengerahkan kekuatan politik, sementara di tempat lain tidak harus berpolitik, ya. Tidak harus menggunakan kekuatan politik, tapi pengaturan yang ketat. Saya kira Singapura itu merupakan pendekatan yang kedua itu, ya, pengaturan. Saya tidak tahu apakah yang pendekatan yang pertama yang menggunakan politik itu termasuk di Indonesia, tetapi dalam banyak kasus sepertinya Indonesia agak bisa dicirikan seperti itu. Oke, berikutnya adalah ada pengertian yang disampaikan atau konsep yang disampaikan oleh Komarudin Hidayat ini menarik. Good governance itu tidak saja terbatas pada pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi dia menyangkut juga lembaga-lembaga yang lain yang non pemerintah. Karena itu lalu yang termasuk dalam pengelolaan, yang termasuk dalam bahasan good governance itu adalah government itu sendiri, ya. Lalu kemudian sektor bisnis, sektor swasta, dan yang ketiga adalah civil society. Dalam konsep ini, membangun good governance, mewujudkan good governance, harus bisa dicapai dengan terlebih dahulu memperbagusi government, pemerintah, memperbagusi sektor swasta, dan memperbagusi civil society. Karena tiga elemen ini kalau sama-sama bagusnya, maka ketika good governance itu dicapai, karena tiga elemen ini yang nanti akan bersinergi, bersama-sama mencapai, maka target realisasi yang akan dicapai mewujudkan good governance itu jauh lebih realistis, ya, lebih mudah dibandingkan jika tiga elemen ini belum bagus, ya, masih belum bisa dikatakan layak untuk mengembangkan good governance. Kira-kira begitu. Saya ingin kembangkan berikutnya. Ada pengertian tentang good governance yang kalau kemudian kita analisis, sesungguhnya pengertian ini membagi unsur-unsur good governance. Seperti pengertian yang saya sampaikan ini. Good governance adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab. Satu, yang di kotak yang di ini, solid dan bertanggung jawab, ya, yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, ya, dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi atau tepat alokasi, dan pencegahan korupsi, baik korupsi politik maupun korupsi administratif. Pengertian ini menjelaskan bahwa good governance itu, kalau itu dianggap sebagai sebuah kebulatan, maka unsurnya adalah solid, bertanggung jawab, prinsip demokrasi, efisiensi, dan menyesuaikan mekanisme pasar, tepat alokasi, dan anti korupsi. Kira-kira begitu. Jadi tidak semua pengertian atau definisi yang disampaikan itu menjabarkan keseluruhan pemahaman tentang good governance. Ya. Ada kalanya lebih pada pendekatannya, ada kalanya pada unsur-unsurnya, dan begitu seterusnya. Akan kita lihat berikutnya. Ya. Unsur-unsur good governance, ya, itu bisa juga dari pendapat yang lain ini
yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang solid, ya, profesional, konstitusional, dan bertanggung jawab. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan prinsip-prinsip demokrasi. Yang ketiga, menggunakan pendekatan mekanisme pasar untuk menciptakan efisiensi dalam segala bidang dan kegiatan. Ini penjelasan yang tadi, yang slide sebelumnya. Yang keempat, menghindari kemungkinan terjadinya salah alokasi dana dan investasi. Yang kelima, mencegah peluang terjadinya korupsi, baik korupsi politik maupun korupsi administratif. Jadi saya ulangi, slide ini memberikan merupakan penjelasan dari slide sebelumnya. Jadi tadi itu profesional, demokratis, efisiensi dan pasar, tepat alokasi, dan anti korupsi. Jadi pendefinisian tadi, pengertian tentang good governance tadi itu, ya lebih pada penjelasan unsur-unsur, kira-kira begitu. Baik, kita lanjutkan. Good governance di dalam, terutama di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia, itu telah digunakan sebagai alat atau menjadi prasyarat bagi lembaga donor, ya, untuk menjamin bantuan dan pinjaman yang diberikan oleh negara donor itu tidak disalahgunakan, kira-kira gitu. Jadi banyak badan-badan donor internasional seperti IMF dan Bank Dunia yang mensyaratkan diberlakukannya unsur-unsur tata laksana pemerintahan yang baik sebagai dasar pinjaman yang akan mereka berikan. Ya. Yang tadi itu ada stabilitas politik. Ya. Kalau agak mirip-mirip gitu ya. Stabilitas politik harus bagus, ekonominya dalam perencanaan tumbuhnya harus bagus, sosialnya bisa dikendalikan, bebas korupsi dan profesional. Ya, bisa dibayangkan ya, sebuah negara pemerintahan yang politiknya tidak stabil, tentu ekonominya tidak akan tumbuh. Ya. Begitu juga kira-kira kalau ekonomi tidak tumbuh, maka politik juga tidak stabil. Jika politik tidak stabil, maka sosialnya juga tidak akan berjalan dengan baik. Kira-kira begitu. Begitu saling lingkit. Nah, ini lalu dijadikan sebagai prasyarat bagi lembaga donor supaya negara yang menerima bantuan atau pinjaman itu menata dulu pemerintahannya atau berkomitmen menjadikan pemerintahannya good governance. Oke, kita masuk pada sebuah kedua, yaitu paradigma good governance. Semula, ya, semula pemerintahan itu menggunakan paradigma government, di mana pemerintah sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan. Ya. Nah, dengan dikembangkannya paradigma baru, ya, maka kemudian berubah yang dari tadinya menjadi dari government menjadi governance, di mana penyelenggara pemerintahan tidak saja dimonopoli oleh pemerintah, tetapi pemerintahan itu diselenggarakan oleh 3 pilar. Siapa 3 pilar itu? Yaitu pertama pemerintah, yang kedua sektor swasta, yang ketiga adalah masyarakat atau yang disebut dengan masyarakat madani. Nah, maka kemudian bisa kita lihat paradigma ini menyebutkan from government to governance. Ini salah ini. Government mestinya gitu. Dari pemerintah ke pemerintahan. From government to government. Misalnya ya. Bisa dulu. Paradigma lama tentang pengelolaan pemerintah menyatakan bahwa pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggara pemerintahan. Paradigma baru menyatakan bahwa dalam pengelolaan pemerintahan terdapat 3 pilar yang tadi disebutkan dari. Kira-kira begini, ini yang from government to government. Apa
Bedanya di sini. Ya. Kalau di sini monopoli pemerintah, ya. Kalau di sini pemerintah sharing, bersinergi dengan sektor swasta, juga dengan masyarakat. Ya. Nah, paradigma tadi itu kalau digambarkan kira-kira begini. Kalau pendekatan government, ini yang monopoli, ya, bergerak ke pendekatan atau paradigma governance, ya, maka tidak lagi monopoli, ada demokrasi, ada desentralisasi, ada partisipasi, dan itu bisa panjang sekali ini dikembangkan. Artinya begitu. Maka dari paradigma ini bisa kita lihat, bisa kita rasakan bahwa memang yang layak adalah governance, ya. Sistem pemerintahan di mana pemerintah sebagai salah satu unsur di antara dua unsur yang lain, karena ada 3 unsur tadi itu. Jadi di sini ada penekanan pada terciptanya kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara sektor pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani atau civil society. Ini menjadi penting, karena itu kalau kita lihat kembali paradigma administrasi publik, ya, pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari government menjadi governance, itu dapat ditelusuri dalam pergeseran paradigma administrasi publik, khususnya yang kemarin-kemarin kita bicarakan, yaitu pada paradigma New Public Service. Saya mengingatkan kembali kira-kira begini, public administration atau administrasi publik, ya, itu kegiatannya ada 3 kan, ada public policy making, menyusunan kebijakan, law enforcement, lalu public service. Yang kemarin kita bahas public management itu, ya. Ini public ilmu administrasi publik, disiplin ilmu administrasi publik ini kemudian muncul paradigma. Muncul paradigma. Apa itu paradigmanya? Jadi mari nanti kita lihat. Nah, paradigma itu muncul untuk bisa memperoleh atau mewujudkan terciptanya good governance. Kira-kira begitu. Begitu juga pelayanan publik atau public management yang kemarin kita bicarakan, itu targetnya adalah menciptakan atau mewujudkan good governance. Nah, ini paradigma. Kemarin kita bahas ada the old public administration, ada the new public management, ada the new public service, dan bisa jadi the next itu apa? Yang berikutnya mungkin masih dalam proses. Ada pendekatan yang lainnya, karena ilmu itu berkembang dinamis, ya, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa new public service adalah paradigma yang terakhir, belum tentu. Nah, paradigma inilah yang kemudian, ya, akan mendorong pemerintah itu bisa mempercepat good governance. Teorinya saat ini, ya, banyak orang mengakui atau mempercayai bahwa yang paling dekat dengan good governance adalah the new public service. Karena karakteristik dari good governance identik dengan yang dikarakteristikkan oleh the new public service. Kira-kira begitu dari paradigma. Oke, sekarang kita masuk pada subbahas yang ketiga, yaitu pilar-pilar dari good governance. Ada berapa pilar good governance? Pertama adalah pemerintah atau government. Yang kedua adalah sektor swasta atau private sector. Yang ketiga, masyarakat madani atau civil society. Ya, good governance mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif antara 3 pilar pemerintah, yaitu negara, swasta, dan masyarakat. Ya. Itu 3 pilar yang perlu dipahami. Jadi good governance mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sehingga good governance itu tadi disampaikan juga di awal.
tidak akan bisa terwujud jika pemerintah saja yang berjalan atau negara saja yang berjalan, masyarakatnya tidak terlibat dan swastanya juga tidak berkontribusi. Oke, sekarang subbahasan keempat, yaitu asumsi-asumsi dasar. Apa yang menjadi asumsi dasar? Pertama, negara atau pemerintah berperan dalam menyediakan perangkat aturan dan kebijakan, yaitu penyusunan kebijakan. Yang kedua, sektor swasta atau sektor bisnis berperan menggerakkan pertumbuhan roda perekonomian, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi misalnya. Yang ketiga, masyarakat madani atau civil society berperan dalam menyelenggarakan aktivitas mandiri guna mengembangkan produktivitas ekonomi, efektivitas, dan efisiensi. Jadi jika tiga elemen ini, tiga unsur ini berperan sebagaimana tugas masing-masing, maka good governance itu bisa lebih cepat dilaksanakan. Nah, logika yang dikembangkan adalah bahwa masyarakat itu bukan klien, tapi citizen. Masyarakat itu bukan klien. Klien itu apa? Klien itu hubungan antara produsen dengan konsumen yang selesai pada transaksi itu. Tapi kalau citizen, transaksinya itu tidak sesaat, tapi seumur hidup. Ya. Negara memperlakukan citizen itu, bahkan dia masih di dalam kandungan pun, negara sudah membuat program. Dia lahir, dia berkembang, menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi menua, dan seterusnya. Pemerintah tetap melayani. Jadi hubungannya bukan klien, masyarakat tidak boleh dipandang sebagai klien, tapi citizen. Yang kedua, logika yang kedua, bukan diperintah tapi partner pemerintah. Masyarakat itu bukan objek, bukan orang yang diperintah, tetapi menjadi partner pemerintah. Kenapa demikian? Karena ternyata dalam banyak kasus, kadang-kadang masyarakat jauh lebih pintar, lebih ahli daripada pemerintah itu sendiri. Ya. Banyaklah kasus-kasus yang bisa dijelaskan. Lalu yang ketiga, logika yang dikembangkan adalah partisipasi bukan pemberian tapi hak, menjadi hak asasi warga. Oleh karena itu partisipasi tidak boleh dianggap sebagai hadiah. Jadi partisipasi itu memang harus dianggap sebagai sesuatu yang naluriah muncul. Dan yang keempat, masyarakat itu bukan objek, tetapi subjek. Nah, logika yang dikembangkan inilah yang kemudian saya katakan pendekatan the new public service itu jauh lebih cocok dengan good governance, untuk mengembangkan good governance di antara paradigma yang ada. Ada ciri lain, ada cara lain untuk menerapkan good governance itu. Pertama adalah good governance dapat dicapai dengan menerapkan dan mengembangkan satu strategi, membangun strateginya, lalu membangun culture, membangun budaya, lalu membangun hubungan, dan jangan lupa harus ada kinerja atau performance yang bagus, serta compliance and accountability. Kira-kira cara ini bisa diterapkan untuk mengembangkan good governance. Oke, sekarang kita bahas indikator dari good governance. Agak cepat supaya nanti kita bisa diskusi lebih banyak. Apa indikator dari good governance itu? Ada cukup banyak. Sebuah pemerintahan dikatakan sebagai sudah mencapai good governance jika di situ ada partisipasi, ada transparansi, ada akuntabilitas, pemerintahannya dijalankan secara efektif, efisien, ada kepastian hukum, tidak tebang pilih, responsif, ya, ada konsensus, dan setara, adil, dan inklusif. Ini tidak boleh tebang pilih.
kepastian hukum itu artinya hukum sudah ada lebih dulu, bukan kemudian dicari-cari hukumnya. Adil dan setara atau inklusif itu perlakuan pada masyarakat sesuai dengan apa namanya, tidak peduli dia siapa, kedudukannya apa dan seterusnya. Mari kita lihat apa itu partisipasi. Partisipasi adalah setiap dalam konteks good governance, setiap pembuatan peraturan dan kebijakan selalu melibatkan unsur masyarakat. Ya, tentu melalui wakil-wakilnya. Kalau tidak melalui wakilnya, bagaimana cara masyarakat begitu banyaknya dilibatkan? Transparansi yang dimaksudkan di sini adalah terjaminnya masyarakat untuk memperoleh informasi publik seluas-luasnya. Jadi itu penting, makanya di minggu-minggu lalu kita bicarakan kalau pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang tidak transparan, ya, tidak ada jaminan masyarakat memperoleh informasi yang seluas-luasnya, maka akan terjadi kegaduhan, akan terjadi gaduh. Itu menunjukkan belum good governance. Lalu yang ketiga adalah akuntabel. Kewajiban bagi instansi pemerintah mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas-tugasnya. Jadi tidak hanya laporan yang sukses saja, laporan tentang kegagalan itu juga harus disampaikan, ya, harus dipertanggungjawabkan. Yang keempat adalah efektif dan efisien. Artinya bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus terencana, fokus pada sasaran dan tidak boros. Ya. Saya kira itu penjelasan yang panjang lebar sudah tidak diperlukan lagi. Kemudian yang kelima adalah kepastian hukum, yaitu adanya perangkat hukum untuk menindak yang melanggar dan menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi semua warga, tidak memihak. Ini salah satu dari ukuran indikator terciptanya good governance. Yang keenam adalah responsif. Lembaga publik harus mampu merespon kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia, yaitu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, harus responsif. Oke, yang ketujuh harus konsensus. Maksudnya apa? Jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar di dalam masyarakat, maka penyelesaiannya harus mengutamakan cara-cara dialog atau musyawarah menjadi konsensus, musyawarah mufakat itu. Yang kedelapan adalah setara atau persamaan hak. Menjamin semua pihak tanpa kecuali dilibatkan dalam proses politik tanpa ada satu pihak pun yang dikesampingkan. Kira-kira begitu. Nah, akhirnya kita coba lihat indikator tadi ada yang menyebut sebagai karakteristik dari good governance. Dikatakan dicapai good governance itu jika ada partisipasi aktif, tegaknya hukum, transparansi, responsif, orientasi akan musyawarah untuk mendapatkan mufakat, keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang, efektif dan efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kira-kira begitu. Nah, dengan demikian, maka kalau kita lihat apa saja yang menjadi prinsip-prinsip dari good governance itu, ya muter-muter di situ itu. Ya. Baik itu karakteristik, indikator, prinsip, kira-kira gitu. Bicara hal yang sama, cuman ada sedikit-sedikit saja. Kira-kira ada variasi sedikit. Misalnya di sini ada yang membuat prinsip visi strategis. Visi strategis itu artinya pandangan orang-orang yang menjadi pejabat yang bertanggung jawab pada good governance itu ya, lebih strategis, bukan pandangan yang normatif atau pandangan yang kacamata kuda. Nanti akan ada diskusi yang bisa kita kembangkan untuk membahas itu. Sama dengan konsep-konsep sebelumnya tadi itu. Ada juga yang membuat prinsip-prinsip itu agak beda-beda dikit sesungguhnya tapi sama. Misalnya ini, profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima. Itu disebut pelayanan prima.
Kemudian ada demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dapat diterima oleh seluruh masyarakat, kira-kira begitu. Artinya begini, jika kita mempelajari good governance, dalam banyak konsep itu ada orang mengistilahkan itu, ada istilah indikator, ada istilah prinsip, ada istilah karakteristik. Itu sesungguhnya menjadi bukan kerancuan ya, tapi overlap yang saling menguatkan bahwa good governance itu yaitu faktor-faktor itu yang utama. Kira-kira begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kuliah kita seri kuliah good governance ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi bahan diskusi kita pertemuan bulan Desember ya. Lupa saya tanggal 7 atau tanggal 8. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.